Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya YouTube kita bisa berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman yang bila mana kita cermati mungkin saja dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita mulai pembahasan presentasi online kali ini demi memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum bisnis. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sofyan Nawawi, dan pada kesempatan presentasi online kali ini saya bekerja sama dengan teman saya yang bernama Rizky Setiawan Nur Cahyo. Di presentasi online kali ini kami membahas studi literatur hukum dengan judul Iming-iming gaji, janji manis komisi. Oke, baiklah, mari langsung saja kita bahas bersama kasus kali ini, yang mana pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan di sini. Saya Rizky Setiawan Nur Cahyo akan menjelaskan terkait latar belakang masalah dari kasus yang sedang kami teliti. Pada era revolusi industri 4.0, di mana semakin maraknya barang-barang modern yang serba canggih, yang mana dapat kita lihat banyak sekali berdiri perusahaan-perusahaan, mulai dari perusahaan atau industri kecil, menengah, hingga besar. Adanya macam-macam perubahan pada era revolusi industri 4.0 membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Karena perputaran uangnya yang semakin mudah dan cepat, hal tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga mendorong banyak perusahaan atau industri bermunculan demi memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, baik itu perusahaan ataupun industri dalam bidang keuangan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Adanya perusahaan-perusahaan atau industri baru tersebutlah yang pada akhirnya mampu mendorong adanya pembukaan rekrutmen pegawai, atau dapat diartikan bahwa perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan agar dapat memenuhi fungsi produksi dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa kasus ketika suatu perusahaan merekrut seorang karyawan, ada pula perusahaan yang melakukan wawancara terhadap calon karyawan dengan iming-iming gaji di atas UMR secara pasti di setiap bulannya. Dan pada akhirnya setelah karyawan bekerja, perusahaan tersebut menerapkan sistem pembayaran gaji yang begitu ketat, yang sebelumnya tidak diketahui oleh karyawan tersebut. Karena perbedaan informasi di awal dan sudah bekerja, yang mana jika tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, perusahaan tersebut telah memutuskan secara sepihak. Terkadang banyak sekali karyawan yang sampai tidak menerima gaji sama sekali, di mana tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan waktu wawancara awal bekerja sebelumnya. Itulah uraian latar belakang singkat dari kasus studi literatur yang sedang kami teliti. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Sofyan untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya, seperti itulah uraian singkat mengenai latar belakang masalah dari kasus yang sedang kami teliti. Sehingga dari latar belakang tersebut kami menemukan 3 poin permasalahan, yang mana informasi terkait permasalahan tersebut kami dapatkan dari narasumber kami, sebut saja Bapak Tono. Itu nama samarnya, karena narasumber kita tidak mau disebutkan nama atau identitasnya, di mana dulunya beliau bekerja di salah satu pialang yang ada di Yogyakarta. Di dalam pernyataannya tersebut terdapat 3 kasus yang mana saling berkaitan satu sama lain. Kasus-kasus yang kami dapatkan tersebut antara lain: pertama, tidak adanya surat perjanjian kontrak maupun surat pengangkatan dari pihak perusahaan. Yang kedua, tidak mendapatkan gaji yang layak. Dan yang terakhir yaitu penipuan. Oke, baik, kita langsung lanjut saja ya, supaya tidak terlalu memakan banyak waktu. Maka dari itu langsung kita bahas apa saja dasar hukum dari 3 poin masalah tersebut. Yang pertama terkait tidak adanya surat perjanjian kerja hitam di atas putih saat beliau akan bergabung dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi juga dibarengi dengan tidak adanya surat pengangkatan dari pihak perusahaan kepada Pak Tono, di mana pada dasarnya perjanjian kerja memang tidak harus dilakukan secara tertulis, akan tetapi juga bisa dilakukan secara lisan. Berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT.
Dalam pasal 57 UU nomor 13/2003 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Sehingga PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Selain itu, dalam hal perusahaan tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerjanya atau bisa kita sebut sebagai PKWTT, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan tersebut, di mana sesuai dengan pasal 63 UU Ketenagakerjaan, di mana di dalam surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan, yaitu nama dan alamat pekerja buruh, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah, sehingga dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu memang tidak harus dilakukan dengan perjanjian kerja tertulis, akan tetapi perusahaan harus membuat surat pengangkatan bagi pekerjanya. Nah, dalam kasus Pak Tono yang mana beliau sebagai karyawan pekerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, seharusnya beliau mendapatkan surat pengangkatan dari perusahaan. Akan tetapi setelah beliau bekerja selama 6 bulan pun, beliau juga belum memperoleh surat pengangkatan, sehingga jika kita perkarakan maka pihak perusahaan dapat kita tuntut dengan ancaman pidana denda paling sedikit yaitu 5 juta dan paling banyak yaitu 50 juta. Lalu terkait masalah kedua yaitu tidak mendapatkan gaji yang layak atau bisa kita sebut sebagai kejahatan atas pelanggaran hak-hak pekerja dalam hal menerima gaji atau upah yang layak. Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, diatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar dan atau tidak membayar upah dikenakan denda dengan ketentuan. Pertama, mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung tanggal, seharusnya upah dibayarkan. Jika tidak, maka akan dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan. Dan sesudah hari ke-8, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pertama, ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Dan pada tahap berikutnya, jika sesudah sebulan apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pertama dan kedua, ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Ya, ini mungkin perlu kita ketahui juga bahwa pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja atau buruh, sehingga seharusnya Pak Tono tetap memperoleh upah atas haknya tersebut bersamaan dengan dendanya. Dan masalah terakhir yaitu terkait akan tindak penipuan. Jika kita telusuri dengan seksama, maka dari awal kronologi hingga beliau keluar dari pekerjaannya, itu sudah jelas termasuk ke dalam tindakan penipuan, di mana tersangka kasus penipuan dapat dijerat hukum sesuai dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, itulah dasar-dasar hukum yang mungkin dan bisa digunakan dalam membela hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Pak Tono. Dan dari kasus-kasus yang dialami oleh Pak Tono tersebut, berikut ini beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan oleh Pak Tono. Yaitu, langkah pertama yang dapat atau perlu dilakukan adalah membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan pihak perusahaan. Lalu apabila tidak menemukan penyelesaian dengan cara membicarakan dahulu terhadap kedua belah pihak, dapat melakukan penyelesaian perselisihan dengan mediasi atau adanya pihak ketiga sebagai penengah atau moderator. Jika mediasi juga tidak berhasil, langkah terakhir yaitu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial atau instansi terkait dengan kasus tersebut. Nah, seperti itulah presentasi singkat yang dapat kami sampaikan, dan tibalah saatnya kita untuk berpamitan atas berakhirnya presentasi online kali ini. Kami, Sofyan Nawawi dan Rizky Setiawan Nur Cahyo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku.